dosa Nabi kita, kesalahan, sedangkan para anbiya dan para rasul maksum daripada dosa, terjaga, terpelihara dan tidak akan mengerjakan dosa-dosa, dan sebelumnya sudah diampuni, dimaafi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi adalah utusan-utusan Allah, pesuruh-pesuruh Allah yang membawa syariatnya. Tapi beliau selalu mengajarkan kita ampunan, istighfar. Baru masuk sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Macam-macam astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Masing-masing 3 kali kita baca. Gerangannya apa? Istighfar, ampunan, mohon ampunan. Kita masih ada satu malam ini, malam 20. Dari malam pertama 1 sampai malam 10, awwaluhu rahmah. Nabi berkata, di awal pertama periode tanggal 1 sampai 10 adalah rahmat, kucuran rahmat, kucuran kasih sayang, kemudahan, kelancaran. Terasa kita tahun ini lancar, alhamdulillah. Masuk Ramadan mudah, masuk sampai tanggal 10 lancar, nggak ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kita, semuanya enak, alhamdulillah. Itulah rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Yang berpuasa diberikan oleh Allah. Nah, malam kedua 10 dari 20 keduanya adalah maghfirah yang kita sudahi nanti, ini malam terakhir. Dan semalam itu adalah malam 17 nuzulul Quran dan malam 19 Badar, dan ini malam 21 Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Banyak keistimewaan daripada bulan Ramadan puasa tersebut. Tadi disinggung tentang perspektif tasawuf. Di dalam ilmu kelembutan hati, namanya kelembutan hati. Orang suka-suka alergi dengan tasawuf. Jangan, kita nggak boleh sembarangan menuduh orang lain. Tasawuf itu luhur sekali, mulia sekali. Mereka melembutkan hati, membersihkan hati. Anggota 7 dipelihara: mata, telinga, lisan, mulut untuk masuk makanan yang halal, tangan 2, kaki 2, farji, kemaluan, dan yang paling mereka para sufi adalah memperhatikan hati. Yang salah satu ulama manajemen qalbu, manajemen itu daripada karangan Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub namanya. Nah, para ahli tasawuf mereka melihat seseorang pertama-tama kalau dia mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, mereka ajarkan dengan puasa. Seseorang membuang waktunya masa muda, maksiat. Tapi ini keutamaan umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kenapa? Di hadis Rasulullah SAW, riwayat Abdullah bin Mas'ud, Arba'in Nawawi, hadis 2 golongan. Yang satu golongan umat Nabi Musa, yaitu Yahudi, dan umat Nabi Isa, yaitu Nasrani. Mereka beribadah ratusan tahun. Ada yang 200 tahun ibadahnya, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun, bahkan puncaknya 2000 tahun ibadah, karena umurnya panjang-panjang. Ibadah 2000 tahun. Tapi ditutup matinya su'ul khatimah. La haula wala quwwata. Su'ul khatimah, penutup yang buruk. Di akhir gambaran di dalam syarah Imam Ahmad Hijazi Al-Fushani, syarah Arba'in Nawawi, mereka tergoda dengan wanita.
sehingga dia berasa sudah ibadat 500 tahun, ibadat 200 tahun. Iblis bisikin, ente maksiat dulu sekarang. Masih tuh ada perempuan cantik, digoda, dia tidurin, mati di situ. Na'udzubillah min, matinya betul su'ul khatimah. Yang kedua, minuman keras, digoda ya dengan minuman, mati dalam keadaan minum. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga mengambil tahta atau harta yang mana demi kebutuhan jabatan untuk menjual agama, akhirnya matinya dalam su'ul khatimah, keluar dengan tidak membawa iman. Ini dua umat, Yahudi dan Nasrani zaman dahulu. Umur panjang, ibadah panjang. Kita, umur kita berapa sih paling banyak sekarang? Nggak ada yang tua di sini. 70 nggak ada di sini. 60 ada banyak. 65, 68 yang pakai jenggot kelihatan 65. Ya, ada yang saya 63, alhamdulillah. Nah, itu umur Rasulullah berapa? 60. Tapi ini bedanya. Umat Nabi Muhammad di awalnya maksiat. Kita nih semua, nggak ada yang sombong deh. Saya juga pemaksiat. Pemaksiat nggak? Ngaku deh. Tapi 56 apa yang sekarang dipanggil nih, pensiun apa? Hah? Ada yang pensiun 56, 58 ya? Masya Allah, dia tobat, dia ke masjid, dia ngaji, dia pakai kain, dia pakai topi, dia pergi haji, bergaul sama majelis taklim, ngurusin masjid. Matinya husnul Allah. Tuh beda jauh tuh dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dibedain. Ini umurnya panjang-panjang, tinggal sejengkal lagi matinya, nutupnya dengan maksiat, minum, lacur, tahta, dan auzubillah min dzalik. Umat Nabi Muhammad umurnya cuma 56, 60, 63, 45, 50, maksiat terus. 56, 58 Allah kasih dia taubat, taubatan masuk ke dalam surga. Matinya la ilaha illallah. Banyak ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Dari zaman Nabi malah pemaksiat apa ya, sebut deh, pelacuran, pencurian, pembunuhan, apa saja umat Nabi Muhammad, dia taubat di akhir umurnya cukup 40 hari dia taubat, masih diterima. 1 minggu, sebulan dulu, 1 bulan dia taubat, seminggu dia taubat, masih bisa. 4 hari sebelum dia mati masih bisa taubat. Bahkan masing kata Rasulullah, malam yughalghir, 4 jam. Kalau dokter 12 jam tuh udah mau ada tanda-tanda kematian. 12 jam. Saya punya adik lagi di Jos tuh sama jantung, bilang ini bapak mesti disuntik nih, kalau nggak disuntik 12 jam mati. Begitu Pak. Dokter-dokter nih kan, bagian dokter nih, mungkin ada dokter di sini. 12 juta itu, satu suntikan 12 juta, joping apa namanya, jantung, hidup. Kalau enggak, bisa mati, bisa out. Nah, kita masih ditunggu. Tobat kita nih 12 jam, 4 jam masih ditunggu. Kalau kita mau tobatan nasuha diterima oleh Allah, masuk dia ke dalam surganya Allah karena membawa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kalau dia sempat beramal menghapus dosa-dosanya, masih panjang umurnya, bagus. Kalau enggak, dia nanti derajat surganya rendah dia. Nah, kata Rasulullah, tadkhulul jannata birahmatillah wa tagatasimunaha bi'amalikum. Engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Jangan sombong dengan amal, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan harta, dengan amal, tidak. Masuk surga dengan rahmat Allah. Wa tagatasimunaha bi'amalikum. Nanti engkau membagi-bagi tempatnya, karena tingkatan surga sebanyak ayat Quran. Masya Allah, ayat Quran 6.666, kurang bismillah 114, terus 13 sekilas derajat itu. Nggak ada apartemen 6.000 tingkat, ada nggak?
120 baru ya. Itu Allah mempunyai kekayaan. Kalau kita dapat amal banyak, kita bisa naik ke atas. Kalau enggak di kelas bawah surga ya, karena meninggalnya nggak bawa amal, diterima tobatnya. Pintu tobat kata ahli tasawuf adalah puasa. Puasa membersihkan diri, karena kata Rasulullah, puasakan matamu, mata nggak mau bermaksiat. Puasakan telingamu, telinga nggak mau mendengar maksiat. Puasakan mulutmu, jangan masukkan makanan yang haram. Lisanmu, jangan berbicara yang kotor, yang jorok, yang menyakiti orang, baik riba dan namimah. Begitu juga tangan, kedua tangan, jangan mengambil, jangan memalsukan, jangan mencuri, jangan tangan kita. Kaki pun jangan melangkah ke tempat maksiat, jangan melangkah ke dosa. Yang kelima, yang keenam adalah farji kita, jangan berzina, jangan bermaksiat besar, dosa-dosa kabair. Yang ketujuh ini anggota yang paling mahal, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hati yang paling raja anggota. Nah, disitulah para tasawuf membersihkan, melembutkan hati. Bagaimana caranya? Puasa. Itu puasa, hikmatut tasyri'. Tadi diminta adalah hikmatut tasyri'nya Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya Hikmatut Tasyri'. Puasa itu adalah melembutkan anggota-anggota yang bahaya. Tujuh-tujuhnya ini bahaya semua. Tangan mengambil, mengusir, membohongi, menipu, banyak sekali. Kaki begitu juga, maksiat ke sana, maksiat begini, maksiat jahat, maksiat mecah belah, maksiat jalan ke sana. Farji kita dan seterusnya. Itu peleburnya puasa. Peleburnya puasa. Merem, membatasi. Kan kalau kita pemuda disuruh kawin buru-buru, kalau nggak bisa kawin suruh apa? Suruh puasa. Habis kawin nggak mau, disuruh puasa. Saya nggak tahu, main tunjuk-tunjuk nih, tapi bagus puasa. Dokter-dokter pas rumah sakit, kalau mau operasi disuruh apa? Puasa dulu. Begitu juga kalau kita mau operasi bedah dosa-dosa kita, ya kita puasa yang banyak. Puasa itu sehat, Nabi bilang. Puasa itu syifa di dalam hadis, obat. Puasa itu nur, cahaya. Orang yang berpuasa cahaya dia. Kurang tidur, kurang makan, lebih banyak menahan capek, wajahnya berseri-seri. Bangun malam, tilawatul Quran. Itu semua yang melembutkan hati. Zikirullah, salawat kepada Nabi kita. Masya Allah. Orang yang tobat begitu langsung masuk surga. Pertama jalan dari suluk mursyid para ahli sufiyah adalah banyak-banyak bersolat. Yang kedua istighfar kepada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung. Kalau umur kita pendek, kita dapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Engkau mendapatkan satu malam. Saya semalam minta sama Allah, minta kebenaran di rumah saya semalam khataman Quran di dalam tarawih. Banyak yang hadir, Masya Allah, ribuan. Minta sama Allah, ya Allah, bagikan malam Lailatul Qadar di kebun nanas. Di kebun. Ciri-ciri Lailatul Qadar, malamnya rindang, sepoi, anginnya enak semalam, Masya Allah. Syahdu, khidmat, nikmat, sembahyang. Saya sendiri yang mimpin. Paginya cerah, nggak ada matahari, hujan. Ini ciri-ciri Lailatul Qadar. Itu hanya minta sama Allah. Boleh nggak? Boleh. Nanti kalau Lailatul Qadar di Bogor, kita datangin. Kan ada malam 21 di Bogor, malam 23 di Al-Hawi Condet. Nanti malam 25 di Kuitang. Itu semuanya insya Allah saya hadir. 27 di Pekoja. Yang mana Allah? Allah sembunyikan. Dikasih, tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Tapi berputar. Entar 17, entar 19, entar 21, entar 23, entah 25, entah 27, entah 29. Angka ganjil dari nuzulul Quran. Definisi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar mudah.
Di dalam kitab Tathbitul Fuad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, apabila puasamu bagus, khusus tadi yang menjaga 7 anggota badan yang bahaya semua itu, dia jaga. Puasanya bersih, bukan hanya puasa nahan lapar, nahan minum, enggak. Dilarang berbicara-bicara kadzib, ghibah, namimah, fusuq, rafath, sakhab, banyak di dalam kitab, semuanya nggak boleh itu. Kalau dijaga itu semuanya, puasanya tilawatul Quran, dia tafakur saja sudah tasbih kita bengong begitu tapi tafakur. Ya Allah, apakah aku ini diterima puasa aku dengan serba kekurangan, amal nggak banyak, ibadah kurang, kewajiban lalai, sembahyang masih kurang, berjamaah kurang, banyak tanggungan-tanggungan yang Nabi kita mengajarkan kita terus rendahin diri. Saya masih jahil ya Allah, saya masih pendosa, saya masih kurang banyak. Apa di dalam doanya Nabi kata, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik, Rabbana ma syakarnaka haqqa syukrik, Rabbana ma dzakarnaka haqqa dzikrik, Rabbana ma a'la syanak wa a'la maqamak. Ya Allah, Nabi ngomong begitu. Pantasnya kita ngomong, ya Allah, aku ini belum ibadah sebagus-bagus ibadah. Ya Allah, aku belum berzikir sebagus-bagus zikir. Ya Allah, aku belum tobat sebaik-baiknya tobat. Ya Allah, aku belum bersyukur sebagus-bagusnya syukur. Nabi, untuk apa? Untuk kita berzikir, untuk kita tobat, untuk kita syukur, untuk kita banyak ibadat, banyak taat. Nah, di bulan ini Nabi menjulukkan bulan ini bulan mausimul khair, bulan musimnya kebaikan. Mau kebaikan, ini bulan. Tidur kita, rebahan tidur, ibadah. Diem bengong, tafakur, tasbih. Dia berjalan mengurus orang, nyari rezeki sekarang, masing-masing tugas, masing-masing semua pegawai, ibadah, jihad fisabilillah. Dia bersedekah, dilipat gandakan. Dia beramal yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali wajib. Kapan lagi dapetin? Nggak ada dapat bulan ini, hanya bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad. Kalau Sya'ban bulan Nabi, Rajab bulan istighfar, bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh banyak tilawatul Quran, banyakin tilawatul Quran. Itu obat kedua, tilawatul Quran. Pertama tadi taubat dengan beristighfar dan salawat kepada Nabi, tilawatul Quran. Afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Semulia-mulianya ibadah umatku adalah tilawatul Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi sudah jauh-jauh 1443 tahun yang lalu. Ya Rabb, jangan umatku meninggalkan Al-Quran. Jangan rumahnya tidak ada rumah Quran. Nabi di dalam ayat, jangan kita kosong hati tadi yang kosong dari Al-Quran, dada yang kosong dari Al-Quran seperti rumah kosong. Ya Allah, hantu, rumah gersang, rumah angker. Kenapa? Nggak ada Al-Qurannya, nggak ada zikirnya, nggak ada istighfarnya, nggak ada selawatnya kepada Rasulullah, nggak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sehari nggak berpuasa di bulan suci Ramadan di antara kita, dosanya besar, berlipat ganda. Sebagaimana pahala juga berlipat, dosa juga berlipat dong. Biar adil. Kita ke Mekah, Mekah kau tanah suci, beribadah berlipat-lipat ganda. Hati-hati bermaksiat di Mekah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim. Siapa yang berkehendak mau bermaksiat di kota Mekah, aku cicipi azab yang pedih. Karena kalau engkau beribadah, bos, pahalanya begitu juga. Puasa begitu juga. Ini gambaran Imam Nawawi di dalam Adhkarnya membandingkan. Kalau engkau beramal yang kecil saja dikasih yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayatnya.
Hanyalah Allah memberikan pahala yang tidak terhitung, hisab. Kita kalau mau rezeki yang nggak kehitung. Oh, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Oh, kalau mau rezeki maunya nggak. Kalau giliran pahala nggak mau yang nggak dihisab. Cari pahala yang nggak dihisab, puasa. Nggak ada bandingannya, nggak bisa diangka, nggak ada nolnya kalau orang punya duit. Ini puasa besar sekali. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah pahalanya orang-orang yang bersabar menahan puasa, menahan maksiat, pahalanya tidak terhitung, tidak bisa diterka. Apa dalilnya? Hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu untukku, aku yang tahu puasa seorang. Di antara kita bisa aja masuk warteg sendirian, kadang tahu di kampung itu puasa, dia ikut lagi buka, padahal dia tadi makan di warteg. Ya kan? Yang tahu siapa? Allah. Al-shaumu li wa ana ajzi bih, aku yang nilai. Kalau puasanya puasa khusus atau puasa awam atau puasa hanya nahan makan nahan minum, ya kecil. Kalau puasa khusus yang tadi menahan 7 anggota ini, dia mendapatkan pahala tinggi sekali. Dosa dilebur. Ramadan artinya pelebur, membakar. Bulan yang terik. Kita ini alhamdulillah beberapa hari yang lalu terik matahari. Saya pergi ke Pontianak, lagi dahsyatnya terik-teriknya ke Katulistiwa, ya. Itu apalagi di negeri Arab nggak pernah hujan. Kita alhamdulillah berapa hari di bulan puasa hujan terus, alhamdulillah. Pembakaran dosa bulan Ramadan, ya. Pembakaran dosa, penghapusan dosa. Kita memberi makan saja hapus dosa kita. Pahalanya itu orang yang kita kasih makan, apa sih kasih makannya? Kata Rasulullah, ya imma air, ya imma susu atau kurma. Ya Allah, bisa nggak dah beli susu milik yang 3.500, yang 5.000 kan? Kasih kurma 3 biji atau air aqua yang itu zaman Nabi, zaman primitif. Kita bisa ngasih apa aja sekarang, bisa. Pahalanya ampunan dosamu, pahala dia engkau ambil dan dijauhkan, dihalang dinding dari api neraka. Masya Allah. Yang terakhir, kita malam-malam itqun minan nar. Tadi awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan. Ini yang paling penting. Ini yang selalu nabi-nabi inginkan. Buat umatnya lagi. Ya Allah, sayang banget mana umatnya. Dibilang kata Rasulullah, Nabi memohon di awal Ramadan, Allah membebaskan orang-orang tua kita yang terbelenggu, terantai dari dosa-dosanya yang sudah meninggal. Kita doakan anak, kita didikan orang tua. Siapa yang ngajarin kita puasa kalau bukan orang tua kita? Orang tua kita Islam, kakek kita Islam, engkong kita Islam, ahli puasa. Dia menurunkan, menitipkan, memesan kepada anaknya, jangan keluar dari Islam, jalankan sholat harga mati, jalankan puasa harga mati, pegang syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu orang-orang tua kita. Anak turunannya berpuasa, dia dibebaskan dari neraka. Masya Allah, otomatis. Tanya kita bapak kita banyak dosanya nggak? Sama, bapak kita berdosa juga. Tapi kalau punya anak-anak yang berpuasa, yang bertauhid, kita ini kita minta di dalam doa witir setiap malam, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Dari hadis Rasulullah, ya Allah, bebaskanlah belenggu, rantai-rantai yang mengikat orang-orang tua kami di alam barzakh mereka. Dibebaskan malam pertama 10, 20 sampai malam 30. Alhamdulillah. Kita masih keburu minta sama Allah, minta dengan hadis Rasulullah, minta dengan doanya, ya Allah, kalau bapak kami dulu nyari duit salah, bapak kami dulu berbuat salah, banyak maksiat, banyak dosa, ya Allah, jangan kau azab mereka.
bebaskan ya Allah, karena dia mentauhidkan kami, dia melahirkan kami bertauhid kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, bisa kenal salat, bisa kenal puasa. Pahala anak minta untuk bapak, waladin sholihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang. Puasa ada saham untuk mengampunkan dosa orang tua kita. Jangan salah, ini nggak sampai, itu nggak sampai, bagaimana sih? Ada yang orang sonoan begitu, ini nggak sampai, baca sholat nggak sampai, ini nggak sampai, tahlil nggak sampai, yasin nggak sampai. Waduh, susah banget agama. Agama mudah kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, semuanya bagi Allah sampai. Kalau nggak sampai Allah lemah. Masa Tuhan kita lemah? Tuhan kita kuat, Tuhan kita maha agung, maha luhur, menyampaikan semua. Dia yang ciptakan manusia, dia yang ciptakan segala-galanya, dia yang ciptakan dunia dan akhirat, rezeki, ajal, jodoh, mati, hidup, lahir, semua dari tangan Allah. Amal baik, amal buruk, bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Pasti kalau anaknya berdoa untuk orang tuanya diterima. Kalau kita secara logika, kalau orang mati udah kuburin aja langsung, jangan sembayangin, kan nggak terima. Kayak kucing aja. Pertama-tama kita memberikan pahala kepada orang mati adalah apa? Sholat. Memang zaman corona nggak disembayangin lagi. Kemarin dicuci, nggak dicuci lagi, jangan mau kita. Kalau kita petugas cuci, sembayangin saudara muslim kita, itu syafaat buat dia, itu pertolongan buat dia. Jangan, semua bagi Allah, sampai kecil ini dunia langit bagi Allah, yang ciptain Allah, yang tahu suara Allah. Kita kalau handphone aja ke sini SMS ke Amerika sampai nggak? Itu buatan Nokia. Orang Jepang kita percaya, Samsung percaya, gambar-gambar sampai nggak? Kalau giliran handphone jago deh. Giliran akhirat bid'ah, haram, syirik. Ya Allah, ente di tangan ente semuanya bid'ah tuh. Ini bid'ah semua, nggak ada zaman Rasulullah. Kacamata bid'ah, jam tangan bid'ah, nggak ada zaman Rasulullah. Jadi pahala puasa ini ada sahamnya untuk orang tua kita. Mumpung kalau kita mau berbakti sama orang tua, kita puasa, kita minta supaya orang tua kita bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tersambung tanggal 27, nanti 2 kalinya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه